ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita dalam kesempatan yang singkat ini pertama meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita tingkatkan intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, sholat, zakat, puasa, ataupun ibadah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, yang kedua adalah kita senantiasa untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Salah satu sekian ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah kita zikir kepada Allah, kita ingat kepada Allah, kita selalu berdoa kepada Allah. Karena kalau kita biasa ingat kepada Allah, insya Allah Allah akan selalu ingat kepada kita. Dan ingat kepada Allah itu akan memberikan dampak terhadap hati kita, yaitu ketenangan jiwa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat dengan zikir kepada Allah, berdoa itu bisa menenangkan hati. Hadirin para jamaah yang berbahagia, dari sekian tadi doa, sekian ibadah itu salah satunya adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Berdoa itu adalah menjadi satu doktrin agama, bahkan menjadi ritual dari semua agama. Semua agama mengajarkan tentang betapa pentingnya untuk berdoa kepada Tuhannya. Meskipun mereka, kita dengan orang yang beragama lain berbeda cara berdoa-doanya, cara penyampaian doanya, cara pengakuan Tuhannya berbeda, tetapi semua agama itu mengajarkan tentang doa. Dalam kesempatan ini saya tidak akan bicara doa agama lain, tetapi kita berdoa untuk agama kita. Pertanyaan yang paling mendasar, kenapa kita harus berdoa? Apa maksud Allah memerintahkan kita untuk berdoa? Dan kenapa Allah memerintahkan atau kita berdoa itu terus-menerus, tidak pernah bosan dengan berdoa? Setidaknya ada 4 hal yang menjadi motivasi agama kita, Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Yang pertama adalah bahwa berdoa itu sebagai bukti intensitas konektivitas kita dengan Allah. Kita ini mau tidak mau, sadar tidak sadar, itu perlu untuk membangun koneksitas hubungan kita dengan Allah. Sebagai Allah sebagai Khalik pencipta kita, dan kita sebagai makhluk
itu perlu untuk membangun koneksitas, hubungan, saling hubungan kita. Maka Allah itu akan senang sekali, kalau Allah itu akan cinta sekali, senang sekali kalau hambanya itu selalu membangun komunikasi, membangun koneksitas itu dengan Allah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, duribat alaihi mudillah, orang itu di hadapan Allah dianggap sebagai satu status yang rendah, tidak senangi oleh Allah, illa bihablillah, kecuali manusia itu, hambanya itu mau terus-menerus membangun komunikasi, koneksitas dengan Allah. Banyak cara, diantaranya adalah cara doa. Sholat itu adalah juga bagian daripada cara koneksitas kita kepada Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang disenangi oleh Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu adalah kita untuk selalu berdoa. Yang kedua adalah doa itu bagian daripada satu bentuk wujud keabdian, rasa penghambaan kita kepada Allah. Al-khudu wa tadhallul, merendahkan hati kita di hadapan Allah, betul-betul kita membutuhkan Allah. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Di dalam ibadah-ibadah itu disitulah ada doa. Maka Rasulullah, al-ibadah mukhul ibadah, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti sari daripada ibadah. Para jamaah yang berbahagia, kemudian yang ketiga yaitu dhafun nas ala qudrati, satu pembuktian, pernyataan, pengakuan bahwa manusia di hadapan Tuhan kita, Allah itu lemah. Kita andai kata tidak Allah yang menggerakkan diri kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa kadang-kadang Allah menggerakkan hari ini, jam ini, Allah menggerakkan tangan seseorang, nanti setengah jam berikutnya Allah tidak menggerakkan lagi tangan seseorang. Dan itu banyak bukti. Hanya orang akan tidak sadar, mungkin karena itu karena situ, itu karena macam-macam. Tapi dibalik itu, stroke itu kan penyebab yang diketahui oleh manusia. Tapi sesungguhnya dibalik itu adalah pengakuan seseorang terhadap kekuasaan Allah. Dhafun nas, kelemahan manusia atas kekuatan keputusan Allah. Jadi dengan berdoa itu mengakui bahwa Allah yang paling menentukan dalam diri kita. Oleh karena itu, seorang rasionalis bagaimanapun pinternya dengan ilmu pengetahuan, dan tidak akan bisa mengolah dari kotak-kotak. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah memutuskan sesuatu terhadap apa saja, maka kun fayakun, jadilah, pasti jadi. Ini membuktikan bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan itu dari Allah. Maka kemudian bukti itu adalah kita menunjukkan dalam satu kalimat, la haula wala quwata illa billah. Ini kemudian kita selalu berdoa, mau melakukan kegiatan apa saja, atau tengah-tengah kegiatan, atau sesudah kegiatan, maka muncullah doa-doa itu selalu kita tampilkan, kita wujudkan, kita kumandangkan, kita alunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang berdoa dibutuhkan
dibutuhkan berdoa itu karena hakul ibad Allah. Allah memberikan hak kepada hambanya untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Kita dengan Allah ini punya hak dan kewajiban. Hubungan kita itu melahirkan hak dan kewajiban. Kata Rasulullah, hakul ibad Allah, haknya hamba atas kewajiban Allah, Allah yu'adzibahu, yaitu tidak mengadab hambanya, tetapi sebaliknya bahwa hakullah alal ibad, haknya Allah terhadap hamba, artinya kewajiban hamba itu adalah ayya'budallah wa alla yusyrika bihi syai'an. Pertama, kewajiban hamba itu beribadah kepada Allah, banyak minta doa, banyak berbuat kewajiban beribadah, wa la tusyrika bi syai'an, wa la yusyrika bi syai'an, dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Maka mana yang harus didulukan, kewajiban atau hak? Maka tentu di sini yang harus kita tunaikan bukan hak yang kita tuntut, tetapi kewajiban. Bagaimana dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah aku mengabdi, kewajiban, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah aku minta pertolongan, itu hak. Ini yang dibangun oleh seorang muslim, koneksitas kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 hal inilah yang sangat esensial, sangat penting bagi kita semua kaum muslimin. Kenapa kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu tentu kita tidak merasa bosan dan tentu tidak merasa capek untuk kita berdoa kepada Allah. Kalau orang itu tidak berdoa kepada Allah, berarti dia seolah-olah menyatakan dirinya lebih unggul daripada Allah. Aku lupa lihat wa astaghfiru billah. Alhamdulillah hamdan kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin rahimakumullah, karena doa itu adalah bagian daripada ibadah mahdhah, ibadah yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka kita sami'na wa ata'na, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya dalam konteks kita beribadah atau berdoa. Ada 3 cara bagaimana kita berdoa itu akan mendapatkan sangat perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang berdoa itu harus tadarruan wa khufyatan. Ketika berdoa itu dinyatakan dalam keadaan yaitu dengan cara yang rendah hati, wa khufyatan, dan dengan bahasa-bahasa yang halus kepada Allah, menunjukkan bahwa Allah yang Maha Tinggi dan kita betul-betul orang yang hendak meminta kepada Allah dengan bahasa-bahasa yang halus, dengan bahasa-bahasa yang tenang, dengan cara-cara yang baik. Itu pertama. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ud'u rabbakum, hendaklah kamu berdoa kepada Tuhanmu, tadarruan, dengan rendah hati, wa khufyatan, dengan bahasa yang halus. Innahu la yuhibbul musyrikin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang mutakin, orang yang melampaui batas. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana doa kita itu diperhatikan, disenangi oleh Allah dan disenangi oleh Allah, yaitu taqdimul wajib, yaitu sebelum kita doa, karena itu hak kita mendapatkan apa yang kita minta, keselamatan, barokah, macam-macam, maka harus didahului dengan kewajiban kita. Apa kewajiban kita kepada Allah? Beribadah. Maka sebelum berdoa sebaiknya kita lakukan sholat. Sebelum beribadah kita tunaikan sedekah zakat.
sebelum beribadah kita lakukan puasa, sebelum berdoa kita lakukan misalnya membantu orang lain dan sebagainya. Itu jadi taqdimul wajibat, mendahulukan kewajiban. Dan yang ketiga adalah untuk doa itu bisa diterima oleh Allah, yaitu aklun wasyurbun halalan, mana makan atau minum bukan berpakaian itu dengan pakaian makanan yang halal. Pernah terjadi di dalam hadis Rasulullah mengatakan, innallaha thayyibun, Allah itu maha bagus, maha suci, maha bersih, la yaqbalu illa thayyiban, maka Allah tidak mau menerima sesuatu kalau tidak bagus. Pada saat itu kemudian Rasulullah melanjutkan, wa dzakara rajulu yutiru safar. Nah, Rasulullah mengalami ada seorang yang duduk di tepi masjid, di sudut masjid. Rupanya orang itu adalah dari perjalanan jauh. As-asa akbar, tampak rambutnya kumel, ya, kemudian pakaian badannya berdebu, berarti menunjukkan perjalanan dari jauh. Yamuddu yadawi ilas sama. Orang itu lama duduk di sudut masjid, mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia sambil berkata, ya Rob, ya Rob, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Tampaknya Rasulullah tahu kenapa orang itu sampai memanggil Allah berulang kali, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Rupanya doanya orang itu tidak dikabulkan oleh Allah, sehingga berulang kali dia ucapkan ya Rob, ya Rob. Rasulullah tahu. Wa mat'amuhu haramun, makanan yang dimakan setiap hari itu barang-barang haram. Wa masrabahu haramun, dan minuman-minuman yang dipakai sehari-hari itu adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaian yang dipakai itu setiap hari itu adalah pakaian-pakaian yang dihasilkan dari barang haram, diperoleh dengan cara haram. Wa ghudhiya bil haram, dan orang itu rupanya hidupnya itu bergulat dengan haram. Maka kata Rasulullah, fa'aina yustajab lidzalik, bagaimana orang itu bisa diterima doanya sementara dia mengonsumsi barang-barang yang haram. Jadi syarat untuk kita berdoa diperhatikan oleh Allah adalah mengonsumsi, menggunakan barang-barang yang halal. Saya kira itu pada jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat bagi kita bersama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana